ada orang nih buat ditawarin kartu kredit syariah, boleh nih. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Iya. Kenapa ya? Ini nggak mengganggu Bapak kan sebelumnya? Saya dari pihak kredit syariah dari Bank Raja Syariah ingin menawarkan kartu kredit. Apakah Bapak berminat? Sebenarnya ini belum tahu deh. Gimana sih kredit syariah itu kayak gimana gitu? Kartu kredit syariah atau pembiayaan syariah biasa dikenal sebagai kartu kredit syariah atau syariat card adalah produk perbankan yang digunakan sebagai kartu pinjaman di mana tagihannya dibayar setelah digunakan. Jika dilihat dari fungsinya, kartu pembiayaan syariah memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional. Terus kan tadi konvensional, bedanya apa nih tentang konvensional sama syariah? Kartu kredit syariah itu perbedaannya cuma tidak adanya suku bunga, kemudian isi perjanjiannya yang transparan. Selanjutnya pembagian resikonya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Jika nasabah mengalami masalah, kedua pihak yang akan menanggungnya. Di sini pihak yang meminjam dan syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Jadi kita di sini juga bertanggung jawab atas kalau ada apa-apa dari Bapak gitu kredit syariah ini. Jadi ada tanggung jawab dari pihak banknya ya. Nah terus manfaatnya apa nih kalau saya daftar bikin kartu kredit syariah dari Bank Raja ini? Manfaat dari penggunaan kartu kredit syariah yaitu seperti listrik, telepon dan handphone, TV kabel, internet. Anda dapat membayar di tagihan tersebut sekaligus dalam satu waktu gitu Pak. Jadi gampang untuk lebih mudah gitulah. Lumayan sih ya. Udah, saya tertarik sih untuk bikin kartu kredit syariah di Bank Raja ini. Boleh Itu, ya. gimana tuh syarat-syaratnya untuk daftar? Paling persyaratannya cuma KTP aja sih Pak, sama mendownload aplikasi kartu kredit Bank Raja Syariah. Oh, mudah ya. Iya. Ya udah, boleh deh. Kalau gitu apa? Ini ada brosurnya Pak. Hah? Boleh Bapak lihat-lihat dulu sebelum mendaftar. Oke. Oke, kalau itu boleh pakai app Bapak untuk mendownloadnya aplikasi kartu kredit syariah. Ini taruh sebentar ya, saya download dulu ya. Ini udah terdaftar kok Pak kartu kredit Bapak. Oh, jadi kan udah terdaftar. Itu kartunya nanti diantar apa saya ngambil ke bank? Oh bebas Pak, boleh Bapak diantar atau Bapak ngambil sendiri ke kartu kredit syariah. Estimasi berapa lama? Ya paling lama ya 3 hari lah. Udah. Udah, terima kasih Pak ya. Nanti tinggal ambil aja ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. 3 days later. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya mau ngambil kartu kredit saya, kemarin diinfoin udah jadi ya. Atas nama siapa ya? Atas nama Raja Ahmad Pak. Oh boleh, silakan tunggu dulu ya Pak. Oke. Pak, Iya. ini ingin mengasih kartu kredit Bapak atas nama Raja Ahmad kan ya? Iya. Ini boleh diambil. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Saya terima ya Pak. Iya. Kartu baru bisa belanja ke luar negeri. Anjay. A few moments later. Akhirnya gue bisa beli laptop, bisa belanja banyak ini pakai kartu kredit. Gak habis thinking gue. Day 2. Iya. Banyak duit kayaknya nih Lon. Iya nih gue lagi gimana ya? Ada rezeki lah untuk belanja kayak beli baju. Bos kita nih hari ini. Berarti hari ini lo yang bayar nih? Ya tenang aja udah. Wah. Gue handle lah semua. Banget gue. Boleh pesen lagi dong? Boleh silakan pesen. Seriusnya gue pesen lagi Iya ya? silakan. Mantap, bos. Kayak gini mah kecil lah menurut gue. Bos banget dah hari ini pokoknya. Mantap. Tadi gue liat di belakang mobilnya Jordan cok. Waduh. Ada 4. Belanja mulu nih dia kayak ini. Lihat-lihat. Lagi kemarin tuh gue lagi ngumpulin sama sepatu. Gue lagi demen sekarang tuh koleksi sepatu. Selain gue emang suka baju, gue lagi koleksi sepatu. Kemarin gue beli Jordan juga emang. Sekali beli tuh bisa 10 lah. Siap. Orang kaya. Many months later. Pan, yang beli laptop gue kan Laptop lo yang mana nih? yang kemarin gue beli, yang gue beli tuh MacBook. Boleh. si baru lagi. Lo kenapa juga alasan lo kemarin? Lo beli? Lo jual lagi kan? Itu lagi seret gue sekarang. Gitu. Lagi butuh duit sekarang. Lo kirim aja gambar ke gua, sampelnya terus lo kirim. Lo kan ada nomor gue. Kirim aja. Nanti gue kirim dah. Ntar misalkan cocok, bungkus. Tapi harganya juga pas ya. Aman, lu harga mah lagi BU nih gue. Aman, buat harga mah. Boleh. Gue juga lagi butuh laptop sih sebenarnya. Bakal Makanya ngampus. kan, pas banget kan, gue lagi butuh duit, gue lagi butuh laptop. Wah itu tuh yang namanya Raja tuh. Udah nunggu kartu kredit 5 bulan tuh. Wah ini harus gue samperin sih dia mah.
Ah, samperin aja dah. Itu siapa? Lu namanya Raja kan? Iya bang. Iya kan? Lu udah nunggak kartu kredit 5 bulan lu kemana-mana, lu gue cariin kemana-mana. Bukan gua bang. Udah bang. Ini teman gue bang. Lu siapa? Lu usah ikut-ikutan. Gue temennya Raja bang. Yaudah lu sekarang ikut gua ke bank, oke? Oke. Nih mbak, yang udah nunggak kartu kredit 5 bulan. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan atas nama Raja Ahmad. Baik, kalau begitu kami bantu carikan di database ya. Baik, Mbak. Baik, berdasarkan database yang kami temukan, Bapak menunggak selama 5 bulan dengan tunggakan yaitu kartu kredit. Kartu kredit ini berjumlah nominal yang cukup besar yaitu 15 juta. Apa? Kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak bisa memiliki tunggakan sebanyak ini? Saya juga nggak tahu Mbak bakal kayak gini. Karena saya nggak mikir ke depannya gitu. Baik Bapak, jika seperti itu situasinya, sebaiknya Bapak harus menonton video penjelasan setelah ini. Assalamualaikum, Bapak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar, silakan. Halo, Iya, Pak. Mungkin langsung saja ya, Pak. Saya mau izin perkenalan dulu, Pak. oke. Ya, saya Nurnasa Ramadan, Pak, dari Ekonomi Syariah, UIN Jakarta, semester 4. Ini rekan-rekan saya, Pak, dari kelompok 4 Lembaga Keuangan Syariah. Ada Raja Ahmad, Alfira, dan Esa Fadila, Pak. Sebenarnya ada 2 orang lagi, Pak, cuman mungkin berhalangan hadir atau di tengah-tengah mungkin beliau ini hadir, Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu, Pak. Oh, perlu ya, saya kenalan ya. Iya, Pak. Oke, maka nama saya Sofyan ya. Saya bekerja di instansi pemerintah ya, di sebuah bank pemerintah. Oke. Perusahaan saya di background di compliance. Itu aja, cukup. Cukup, Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung wawancara atau mungkin Bapak ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan, kamu mulai duluan. Iya Pak, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Dari kelompok kami ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Pak penggunaan kartu kredit yang baik dan benar sesuai dengan aturan di bank di Indonesia Pak? Iya, intinya kan dalam proses pengajuan kartu kredit, pasti kan bank akan menilai kemampuan nasabah ya, akan dinilai kemampuan nasabahnya sehingga layak melakukan limit berapa gitu kan. Nah, sebagai pengguna, sebagai kita harus cerdas ya, pemakaian itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan dijadikan ya anak muda karena konsumtif ya. Jadi karena ada pelafon utang, jadi bisa belanja di luar kemampuan. Karena kan kalau kita nggak punya uang saat mau beli ketunda kan karena nggak ada uang karena belum dulu dengan kredit. Jadi digunakan untuk pembelanjaan konsumtif ya. Dan kadang itu juga yang pembayarannya itu minimum payment. Contoh maunya belanja 2 juta gitu kan. Saat bayar itu nggak langsung lunas, tapi langsung bayarnya hanya minimum payment 100.000 gitu. Sehingga ada hutang yang harus dibayar yang kena bebannya cukup berat. Jadi kalau pendapat saya penggunaan kredit seharusnya digunakan dengan cerdas ya, dengan cermat. Dan sesuai kebutuhan ya, jangan menggunakan itu konsumtif ya. Jadi kalau kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak ya, dan usahakan bayarnya full payment, jangan ada pembayaran yang
bayarnya hanya mini payment ya, sehingga akan terkena bunga yang cukup besar. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Baik Pak, sudah cukup jelas Pak untuk pertanyaan nomor 1. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak. Saya ingin nanya nih Pak, gimana sih cara menghindari pembayaran kredit macet, dan jika terjadi, apakah ada sanksi Pak yang nasabah dapatin dari bank tersebut, atau ada yang mungkin nasabah tersebut dicoret dari bank itu agar tidak kredit lagi di bank tersebut gitu Pak? Iya, kalau untuk menghindari kredit macet, kita saya bilang dari awal tadi ya, gunakan dengan bijak ya, sesuai kebutuhan. Ya, jangan ada karena konsumtif gitu ya, atau gaya hidup kan. Karena sekarang yang ingin ada gaya hidup, karena kemampuan belum ada, dia pakai kredit untuk ngutang-ngutang. Nanti bayarnya pun mini payment, sehingga terjadi hutang yang menumpuk gitu kan. Memang kalau secara sanksi pidana tidak ada ya, karena kan perdata ya, jadi tidak akan ditangkap polisi, tidak akan ya. Tapi dia perdata, memang itu tidak akan ada. Tapi sanksi lain ada, satu adalah pasti blacklist dari bank ya, blacklist dari bank, akan penutupan fasilitas, dan juga akan berimbas ke Bank Indonesia ya, masuk data hitam Bank Indonesia. Jadi kalau nama anda itu di blacklist oleh satu bank, akan masuk ke Bank Indonesia. Selanjutnya saat Anda membutuhkan pinjaman lain, akan susah karena akan ditolak oleh bank manapun, dan namanya akan blacklist, akan masuk dalam daftar tercela gitu ya. Jadi hati-hati. Memang tidak secara pidana tidak ya, secara kepolisian nggak bisa ditangkap. Makanya kan biasanya pihak bank menggunakan pihak tiga, debt collector, nagih secara ini kan ya, nagih. Nah, jadi kita akan risih, akan repot tiap hari dihubungin debt collector. Bahkan keluarga terdekat pun akan diganggu oleh debt collector penagihan. Kan itu kan secara kehidupan terganggu ya. Tapi secara yang paling fatal adalah secara pribadi, namanya blacklist di Bank Indonesia. Dan itu akan mempersulit para nasabah untuk mengajukan pinjaman lainnya. Contoh, saat ini mungkin satu nasabah mendapatkan fasilitas kredit di bank BCA namanya gitu ya. Plafon hanya 2 juta lah, kecil ya. Plafon 2 juta, pemakaiannya mungkin nggak teratur sehingga terkena nggak bisa bayar, macet, itu masuk blacklist ke Bank Indonesia. Pada saat nasabah ini mengajukan pinjaman mau beli rumah ya di bank lain, di BNI ya, pasti akan ngecek ke blacklist Bank Indonesia. Nah itu kalau namanya ada di situ, maka akan ditolak pinjamannya. Jadi gara-gara pinjamannya 2 juta yang blacklist, untuk pinjaman KPR yang besar, dia akan ditolak. Ya, jadi itu sanksinya. Jadi 3 itu sanksi di banknya, dia akan di blacklist di banknya, dan mungkin juga akan dikejar oleh debt collector. Kedua, akan blacklist di Bank Indonesia, ya. Dan ketiga yang sangat penting adalah kalau Anda bekerja di bank, ya, itu berpengaruh pada karir Anda. Ya, kalau Anda kerja di bank atau lembaga keuangan, saat ada peningkatan karir akan berpengaruh kalau nama Anda blacklist di Bank Indonesia, akan menghambat karir Anda, ya, gitu. Tapi kalau sanksi pidana tidak ada, karena memang itu kasus perdata ya, jadi nggak pidana. Itu. Oke, ada lagi? Iya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Saya ingin tanya Pak, syarat dan ketentuan untuk menggunakan kartu kredit tuh ada nggak sih Pak? Terus silakan. Ya untuk penggunaan kartu kredit tuh ada syaratnya atau tidak Pak? Terus untuk kegunaannya itu bisa untuk apa aja sih Pak? Atau tergantung banknya, dia menyediakannya untuk ini gitu Pak? Sorry, ini syarat penggunaan kartu kredit apa syarat mendapatkan fasilitas kartu kredit? Iya Pak, maksudnya syarat cara mendapat kartu kredit gitu Pak. Iya, yang pasti kan dia harus umurnya sudah mencukupi ya, satu, ya kan. Biasanya kalau di bank itu 21 tahun ya. Kedua, sudah bekerja ya, dan memiliki penghasilan yang cukup, karena penghasilan bekerja tetap ya, ada surat keterangan gaji gitu kan. Nah, itu yang akan menentukan plafon yang diterima oleh dia. Gitu kan, umpamanya juga masa lama bekerjanya, berapa lama bekerja di perusahaan tersebut, gitu kan. Ada surat keterangan dari kantor
ya tempat dia bekerja, ada slip gaji yang menggunakan masing dia, juga memiliki alamat tinggal yang sesuai dengan KTP, atau mungkin kalau nggak sesuai KTP ada keterangan domisili. Ya, contohnya gini, eh, kawan-kawan kan mungkin ada perantau ya, KTP-nya mungkin di daerah gitu kan, KTP mungkin di Jawa Tengah KTP-nya, tapi kan saat itu udah tinggal di Jakarta karena bekerja kan ya. Nah, itu dilengkapi dengan surat domisili bahwa benar tinggal di daerah situ gitu kan ya, di Jakarta kan gitu KTP. Juga akan ada verifikasi dari pihak bank kepada kawan-kawan calon nasabah itu. Juga akan dihubungi ke kantornya, benar nggak alamat di situ. Juga akan dihubungi ke alamat rumahnya, ya baik via telepon maupun apa namanya onsite dengan. Dan akan dicari juga data orang yang tidak serumah yang bisa dihubungi. Jadi umpamanya kalau kamu tinggal di rumah, masih kamu wajib ngisi tuh siapakah orang lain yang nggak serumah yang bisa dihubungi. Yang mungkin orang tua, mungkin kakak, mungkin yang bisa dihubungi. Nah itu semua harus dihubungi tuh saat pengajuan, harus bisa dihubungi oleh bank. Kalau salah satu aja nggak bisa dihubungi, maka akan gagal pengajuannya. Ya, jadi selain si calon nasabah juga pihak terkait. Jadi kayak ke kantornya, dicek di kantornya, benar nggak dia kerja di sini. Kalau kantor bilang nggak kenal, ya akan batal. Ya, rumah pun dicek onsite ke rumahnya, dan alamatnya kalau nggak sesuai juga akan batal. Itu pun orang-orang yang ditunjuk oleh calon nasabah sebagai rekanan yang bisa dihubungi selain itu, kalau nggak bisa dihubungi oleh bank akan batal juga. Jadi itu syaratnya satu, memiliki pekerjaan tetap ya, memiliki penghasilan tetap, memiliki alamat yang benar ya, memiliki orang yang bisa dihubungi yang benar ya, dan dokumen pendukung lainnya yang bisa dibuktikan oleh calon nasabah gitu. Nah kalau penggunaannya kan jelas ya, itu sesuai dengan namanya kan, sebagai APMK ya, alat pembayaran menggunakan kartu. Jadi itu sama, semua bank sama, produknya sama, digunakan untuk pembayaran, pembelanjaan maupun uang tunai. Jadi gini, Anda bisa belanja di toko-toko misalnya dengan kartu tersebut ya. Atau kalau Anda butuh uang tunai, Anda bisa ngambil melalui ATM di bank tersebut ya. Namanya cash advance ya, uang tunai. Jadi lebih kepada pembayaran atau pembelanjaan atau uang tunai. Pembayaran berarti gini, kalau Anda mungkin bayar tagihan melalui seperti Tokopedia gitu ya, seperti Blibli, kan ada pembayaran tuh, kan bisa memilih pembayaran melalui kartu kredit kan ya. Nah, bisa gitu juga. Atau pembelanjaan, jadi Anda belanja di toko sepatu, baju, bayar kartu kredit. Kalau Anda butuh uang tunai, Anda bisa tarik tunai di ATM. Oke. Itu ya, saya silakan. Baik Pak, sudah cukup jelas sih Pak, dan pertanyaan kita memang cuman itu aja Pak untuk malam ini. Maaf ya Pak mengganggu waktunya Bapak malam ini. Ya, Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban.